Nabi SAW berdiri di wilayah namanya Namirah, ya, dan sekarang dibangun masjid. Kemudian beliau SAW mulai berbicara dan berkhutbah. Saya langsung terjemahkan saja kata beliau karena ini panjang sekali. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, kami memohon ampun dan bertaubat padanya, kami meminta tolong kepadanya, kami berlindung kepadanya dari segala keburukan diri kami serta dosa-dosa yang kami lakukan. Ketahuilah, barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan olehnya, oleh Allah, maka tidak akan pernah ada petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak, ya, disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba Allah. Kata Nabi SAW selanjutnya setelah tahmid dan salawat, aku mewasiatkan kepada kalian wahai hamba-hamba Allah agar bertakwa kepada Allah, dan aku menganjurkan kalian agar selalu taat kepadanya. Dan aku telah memulai khutbah ini dengan pesan yang terbaik. Maksudnya adalah aku sudah sampaikan kepada kalian tentang masalah takwa ini. Dan makna takwa teman-teman ringkasnya adalah patuh. Patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan tanpa memilah mana yang wajib dan sunnah. Tetap saja dia berusaha kerjakan. Makin dia terus mengerjakan yang wajib dan sunnah, maka makin tinggi ketakwaannya kepada Allah. Dan meninggalkan apa yang Allah larang. Baik itu haram ataupun makruh. Makruh pun sama, ya. Lalu kata Nabi SAW, amma ba'd, selanjutnya. Mulailah beliau sampaikan wasiatnya. Ini buat kita semua tentunya, yang dimulai dengan disampaikan untuk para sahabat pada saat itu. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, dengarkan baik-baik dariku, dan aku akan menjelaskan hal penting, karena aku tidak tahu apakah setelah tahun ini aku masih akan bertemu dengan kalian atau tidak lagi di tempatku ini. Dan ini tentu kata ulama sirah adalah isyarat dari Nabi SAW kalau ini haji terakhir beliau. Haji pertama dan terakhir beliau, karena beliau mengatakan tidak akan ketemu lagi tahun depan. Wahai sekalian manusia. Lalu kemudian pada saat setelah Nabi SAW bilang yang kedua kali, tadi kan yang pertama, wahai sekalian manusia, aku akan menyampaikan, dengarkan baik-baik. Mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini. Setelah itu beliau mengatakan, wahai sekalian manusia. Lalu beliau diam sejenak. Cukup lama beliau diam, sahabat lagi mau nunggu, mau dengar apa yang disampaikan nih. Lalu beliau bertanya, hari apakah ini? Maka para sahabat menjawab, hari Arafah, hari haji besar. Maksudnya puncaknya haji adalah sekarang. Nabi SAW bertanya lagi, bulan apakah ini? Maka para sahabat menjawab, bulan Allah haram yang bernama Zulhijjah. Karena kan ada 4 bulan haramnya Allah, ya, bulan yang dimuliakan. Bukan haram, ya, haram. Ya, jamaknya hurum, Asyhurul Hurum namanya, dimuliakan. Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 ini. Nanti kan kita bacakan dalam surah At-Taubah 36 dalilnya. Yang jelas teman-teman sekalian, para sahabat menjawab mengatakan bulan Allah yang haram atau yang mulia Zulhijjah. Lalu Nabi SAW tanya lagi yang ketiga kali, di wilayah manakah ini? Maka orang-orang menjawab, di wilayah Allah yang diharamkan. Maksudnya adalah Arafah. Lalu Nabi SAW melanjutkan khutbahnya seraya berkata, wahai manusia, sesungguhnya jiwa maksudnya darah kalian, ya, harta kalian terharamkan di antara kalian sampai kalian menemui Tuhan kalian, seperti terharamkannya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ya, jadi tadi diamnya Nabi SAW itu ingin menarik perhatian audiens, ya, yang sedang mendengar kalau yang saya sampaikan penting sekali. Perhatikan baik-baik. Lalu beliau sengaja bertanya untuk memastikan lagi. Misal saya tahu masjid ini Istiqomah namanya di Balikpapan, di wilayah Pertamina, saya tahu. Tapi saya coba tanya untuk lebih memastikan lagi tentang faham enggak orang yang sedang mendengar kita sedang berada di mana, seperti itulah. Tapi waktu itu tentu tidak sama dengan masalah
contoh tadi yang saya katakan, karena ini memang wilayah-wilayah haramnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat menanya, menjawab, kita sedang di hari Arafah, sedang di bulan Zulhijjah, sedang di lokasi Arafah sendiri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ tidak boleh orang sama sekali buat dosa. Berbuat dosa di wilayah haram akan dilipat gandakan hukuman-hukumannya, berat, ya. Sebagaimana kalau berbuat ibadah juga, kita sudah tahu sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 kan gitu. Sedekah di sana sama dengan 100.000, dan ini pahalanya besar sekali. Hasan Basri mengatakan rahimahullah, 1 dirham yang dikeluarkan di Mekah sama dengan 100.000 dirham. Ya. Jadi kalau kita keluarkan 1 juta rupiah di Indonesia, lalu kita keluarkan 1 juta rupiah di Mekah, di wilayah haram, itu sama dengan 100.000 juta. Ya. Berapa miliar itu? 100 miliar. Jadi luar biasa pahalanya. Tapi kalau buat dosa juga begitu. Buat dosa juga berlipat-lipat. Maka Nabi SAW mengingatkan di sini, agar setiap muslim menghormati muslim yang lain. Dan ingat, kata Nabi SAW, darah di antara kalian. Gak boleh main tonjok, main ini segala macam, berdarahin orang. Ya. Harta kalian, kehormatan kalian, nama baiknya, harta tidak boleh ditipu dengan cara apapun. Maka haram di antara kalian sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, sebagaimana haramnya hari ini, tempat ini, ya, waktu ini dimuliakan semua. Maka di sini pelajaran penting teman-teman sekalian, perlu kita tahu, berarti jiwa seorang muslim, harta seorang muslim, kehormatan seorang muslim, itu hukumnya dosa besar kalau sampai kita mencorengnya, gitu kan? Sebagaimana orang kalau buat dosa di wilayah haram, itu berat sekali. Maka hati-hati teman-teman sekalian, jangan pernah bertengkar sama seorang muslim, gak usah. Saya sudah pernah ajarkan caranya. Kalau diajak bertengkar, tinggalkan dia sama tembok. Ya. Biarin dia ribut sama tembok, gak usah untuk melayani. Kamu pengecut, ya sudah, biarin saja, gak usah dilayani. Kalau kita diserang, kita menangkis, membela diri itu lain. Tapi kalau kita bertengkar enggak. Bahkan ada sabda Nabi SAW dihasankan oleh para ulama, kalau ada 2 orang saling bertengkar, maka yang memulai pertengkaran dilaknat oleh Allah. Ya. Dan justru yang diam diberikan rahmat sampai dia membalas. Kalau sudah antum balas, ya sudah, berarti sama saja, gitu kan? Maka jangan dibalas, tidak usah dilayani. Kemudian harta, hati-hati teman-teman. Utang sama orang, niat utang. Jangan niat menipu ini. Ya. Niat dari awal utang karena butuh, niat bayar. Kata Nabi SAW, siapa yang hutang dengan niat mau membayarnya, Allah mudahkan dia membayar. Dan siapa yang utang niat tidak mau membayarnya, maka Allah pun mempersulit dia membayarnya. Dan akhirnya ada hadis lain yang berbunyi, ya, jiwa seseorang akan tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar. Orang mati syahid dimaafkan semua kesalahannya kecuali utangnya. Jadi berat, jangan nipu hartanya seorang muslim. Ambil niat membayar memang. Mau nawarkan sebuah bisnis, jujur, apa adanya, memang ini loh usaha saya. Ya, silakan lihat, silakan cek, laporan real apa adanya disampaikan. Gak ada rekayasa apa-apa, karena ini haram. Haramnya ini berat, karena sama kita buat dosa di mana? Di wilayah haram. Makanya Nabi SAW ketahuilah, harta kalian, kehormatan kalian, ya, jiwa kalian, kehormatan kalian dan harta kalian haram. Ya, di antara kalian sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, sebagaimana telah terharamkan wilayah ini dan waktu ini. Ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwa aku telah menyampaikannya, dan ya Allah saksikanlah. Ini potongan pertama dari wasiat Nabi SAW. Harus saling menjaga harta, jiwa, dan kehormatan saudara muslim. Antum kalau mau mendapatkan sebuah jabatan, jangan dengan cara menjatuhkan seorang muslim. Sekarang masalah pilkada, pilpres, apalah semua ini. Teman-teman, tunjukkan kualitas. Kualitas kita. Enggak usah jatuhkan orang. Enggak ada gunanya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutkinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia kerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Tunjukkan.
Saya akan lakukan ini. Selesai. Gak usah sengaja korek-korek jatuhkan orang lain. Berbahaya. Ya. Aib seorang muslim teman-teman. Aib seorang muslim. Tugas kita tutupin. Bahkan ada hadis sahih berbunyi hati-hati. Siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya muslim. Allah akan bongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Nggak boleh. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, man satara musliman fi dunya, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun tutupin aibnya pada hari kiamat. Antum tahu aibnya, telepon dia, nasihati secara diam-diam. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang menasihati saudaranya di depan umum, maka dia telah ya, menghinanya. Nggak boleh. Pasti akan terjadi penolakan, kebencian, terjadi permusuhan. Kalau niat karena Allah di belakang, bukan diekspos sana sini, gitu kan? Ini semua hukumnya haram, hati-hati teman-teman sekalian. Jangan masuk ke zona orang lain. Apa yang terlihat depan mata antum, kalau terlihat betul-betul kebaikan, dukung. Kalau salah, ingatkan. Kalau tidak kelihatan, jangan dicampuri. Gak usah sengaja intip rumahnya tetangga. Dia pakai gorden apa, kenapa dia ganti AC, kulkasnya ganti atau tidak. Bukan urusan antum itu. Nah, tetangga beli AC, dia yang kedinginan. Nah. Lalu wasiat Nabi SAW selanjutnya, ketahuilah, kata Nabi SAW, aku telah menyampaikannya dan ya Allah saksikanlah. Lalu Nabi SAW tunjuk dengan jari beliau ke langit. Ya Allah saksikanlah, aku sudah sampaikan, ini wasiat-wasiat terakhir sebelum beliau meninggal. Lalu beliau mengatakan, siapapun memiliki amanah, maka ia wajib mengembalikan kepada pemilik amanah tersebut. Baik dia masih hidup atau dia sudah menjelang meninggal dunia. Dia wasiatkan kalau ada orang titipkan sesuatu, dia masih hidup dia kembalikan. Kalau dia sudah takut dia meninggal, sakit parah, dia mau safar jauh, dia kembalikan. Atau dia wasiatkan kalau orangnya belum mau ambil, dia wasiatkan kepada anak keturunannya, kalau ini bukan punya saya, ini amanahnya si fulan. Dan Nabi SAW sendiri praktek masalah ini. Waktu beliau subhanallah mau hijrah ke Madinah, udah jelas-jelas mau tinggalkan Mekah, maka beliau pun mengembalikan amanah-amanah masyarakat Mekah. Tidak ada yang tertinggal. Sampai sudah tidak ada, baru beliau hijrah ke Madinah. Bayangkan saking detailnya masalah itu. Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah mau mengkhianati atau mengambil sesuatu, apalagi mendukung orang lain. Kalau masih ingat di perang Khaybar, pernah ada satu pengembala dombanya Yahudi yang keluar, kemudian masuk Islam di tangan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini domba-domba punyanya Yahudi, bagaimana? Kata Nabi SAW, kembalikan. Itu di medan perang. Kembalikan. Kecuali kalau kita lagi berperang, mereka kalah dalam peperangan ini, itu hak kita. Tapi tidak boleh kita main ambil orang punya. Walaupun orang kafir ini. Ya, antum kerja di tempat-tempat orang non-muslim, bukan berarti non-muslim baru kita sengaja boleh menghalalkan apa yang hak dia, nggak boleh. Tetap haram teman-teman sekalian. Ya. Maka Nabi SAW bilang kembalikan. Maka sahabat itu berkata, ya Rasulullah, kalau saya kembali saya akan dibunuh oleh Yahudi. Kata Nabi SAW, lepaskan saja, maka dia akan kembali sendiri. Maka karena perintah Nabi SAW, orang itu lakukan. Kata para sahabat, kami menyaksikan domba-domba tersebut seperti ada yang giring, kembali masuk ke benteng orang-orang Yahudi. Jadi saking pentingnya untuk menjaga amanah. Ya, bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, tidak ada iman seseorang yang tidak ada amanahnya. Amanah. Apapun benda dititipkan teman-teman, saya titip ya, maka amanah. Sama juga sebagian ulama masukkan dalam masalah ini perkataan. Saya akan cerita, tapi jangan cerita orang lain ya. Hah? Sering nggak begitu? Baik, antum bilang iya, hati-hati, amanah. Jangan antum bilang lagi sama teman antum, ada ceritanya orang itu, tapi jangan cerita orang lain ya. Sama juga bohong berarti, nggak amanah, khianat. Dan ciri orang munafik kalau diberikan amanah dia berkhianat. Ini wasiat Nabi SAW, penting. Setiap muslim harus amanah. Ya. Yang membuat antum jadi bisa sukses dipercaya orang, amanahnya. Jujur. Untung-untung rugi-rugi. Sampaikan apa adanya. Gitu. Yang kedua, wasiat Nabi. Selanjutnya wasiat Nabi SAW. Semua riba jahiliyah, kata beliau. Ini jadi wasiat yang ketiga sebenarnya ya. Kata Nabi SAW, semua riba jahiliyah sudah aku lenyapkan. Artinya tidak lagi riba dalam Islam. Haram semua riba. Riba dari kata-kata raba yarbu yang berarti bertambah tanpa sebab. Bukan karena investasi, bukan segala macam. Apalagi kalau utang yang ditambahkan. Dan orang-orang Arab jahiliyah paling suka begitu. Ya. Minjamkan duit, misalnya 1.000 dirham, kembali 1.100 dirham. Ya kita sekarang 1 juta rupiah kembali 1.100.000. Ini enggak boleh.
Semua riba yang dengan cara jahiliyah ini aku hapuskan. Nggak ada lagi dalam Islam. Dan aku akan memulai dengan riba yang pernah pamanku Abbas bin Abdul Muttalib lakukan. Karena dulu Abbas radhiyallahu anhu sebelum Islam belum tahu hukum, beliau punya harta banyak, beliau banyak mengutangkan ke orang, gitu kan? Kemudian dikembalikan dengan tambahan. Maka Nabi SAW mengatakan untuk menunjukkan kalau hukum ini tidak ada perbedaan antara keluargaku dengan yang lain, aku akan mulai dengan pamanku Abbas. Yang pernah Abbas tunjukkan, hapus semua, nggak ada lagi. Abbas pun meninggalkan itu karena Allah sudah masuk Islam pada saat itu ya. Kita sudah ceritakan Abbas masuk Islam kapan? Nah, siapa yang ingat? Saya kasih buku kalau gitu. Ada yang ingat gak kapan Abbas masuk Islam? Angkat tangan. Di belakang, Masya Allah. Fadhal. Pada saat akan pembebasan kota Mekah. Ahsant. Ya. Fadhal. Anak kasih 2 buku antum sekalian. Jadi pada saat pasukan muslimin sudah berada di pintu gerbang Mekah, Abbas radhiyallahu anhu keluar dari Mekah mau hijrah ke Madinah, tidak tahu kalau Nabi SAW sudah ada di situ. Dan kata ulama, beliau adalah orang muslim yang terakhir hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun beliau tidak sempat sampai ke Madinah, gitu kan. Kemudian Nabi SAW wasiatkan lagi, lanjut yang keempat, semua jenis pertumpahan darah jahiliyah karena dendam sudah aku hapus. Gak ada lagi ceritanya adik kita dibunuh orang lalu kita bunuh juga orang itu. Gak ada lagi pertumpahan darah yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah karena dendam, karena sudah aku hapus. Dan yang pertama aku luruskan ialah tuntutan darah Amir bin Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Ini termasuk adalah keluarga Nabi SAW. Amir bin Rabi'ah bin Harith. Harith ini paman Nabi SAW. Jadi ini sebenarnya keponakan Nabi. Ya. Rabi'ah sepupunya Nabi SAW. Maka pernah terbunuh, maka Nabi SAW mengatakan yang paling pertama aku hapus adalah orang ini. Yang lain tidak boleh lagi ikut-ikutan. Karena zaman dulu kalau ada terjadi orang ini dibunuh oleh si fulan, maka mereka melihat yang membunuh dari suku mana nih? Ya, misal kita kasih contoh, ini suku Bugis sama Makassar misalnya. Diketemukanlah orang Makassar yang membunuh orang Bugis ini. Maka zaman dulu orang dari suku Bugis ini akan membunuh memerangi satu suku, bukan satu orang. Itu zaman jahiliyah dulu. Ini saya cuma datangkan contoh saja ya. Maka dalam Islam dihapus, tidak ada lagi semua itu. Gak ada. Yang salah siapa, serahkan kepada pemerintah, maka dihukum oleh pemerintah. Bukan lagi individual yang menghakimi itu. Nah ini yang dimaksud dengan pertumpahan darah zaman jahiliyah. Lalu beliau wasiatkan lagi. Ya, selanjutnya, tentu di sini makna kalimat penting ya di wasiat keempat ini dendam. Gak ada dendam dalam Islam. Saya sudah pernah bilang teman-teman, sebagai seorang Muslim, orang mukmin yang baik, kita tahu hubungan kita sama Allah. Di dalam kamus pikiran kita ini semua kalimat negatif hapus. Dendam, putus asa, ya, sakit hatilah, apa bahasanya nggak ada dalam Islam. Karena semuanya akan ada nilai pahala di sisi Allah kalau kita bisa menerima sebagai keputusan Allah. Ada orang yang menyakiti kita, kita luruskan, tapi kita sambil bersabar, gitu kan? Maka itu semua ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiat yang kelima. Kata Nabi SAW, semua tradisi kesombongan dan berbangga-bangga antara suku sudah aku hapus. Ya. Kecuali as-sidanah. As-sidanah artinya pengurusan Masjidil Haram, Ka'bah, dan jemaah haji yang datang kepadanya. Dan as-siqayah. As-siqayah artinya memberi minum jemaah haji. Jadi yang dimaksud dengan wasiat yang kelima ini, semua suku ada, suku-suku yang ada tidak ada lagi perbedaan di antara mereka. Dalam Islam tidak ada lagi, karena itu cuma variasi kehidupan. Gak boleh lagi kita merasa bahwasanya kita lebih karena dari suku ini dan suku itu. Termasuk juga masalah orang Arab. Nanti akan ada wasiat Nabi SAW. Tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam. Bukan berarti karena saya dari orang Arab, kata Nabi SAW, lalu kemudian kalian bisa bangga. Enggak. Karena perbedaannya di masalah ketakwaan. Enggak ada lagi bedanya. Ya. Maka beliau mengatakan hapus semua sifat berbangga-bangga dan sombong. Menganggap dirinya adalah
suku yang lebih daripada suku yang lain. Kecuali As-Sidana. Kenapa Nabi SAW kecualikan Sidana, pengurusan Masjid Haram Ka'bah dan jemaah yang tawaf di situ, serta As-Siqayah atau memberikan minum jemaah haji, karena ini tetap di tangan Quraisy. Karena ini akan tetap di tangan Quraisy, ya. Karena memang mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari ini tentu ya, pemegang kunci Ka'bah, ya. Ini semua ini yang mengurus adalah dari turunan Quraisy. Wasiat yang keenam, Nabi SAW mengatakan al-amdu qaut, artinya pembunuhan secara sengaja tanpa alasan agama Islam maka dibalas, dan keputusan di tangan keluarga yang terbunuh. Namanya al-amdu qaut. Artinya betul-betul kalau ada orang membunuh secara sengaja, bukan karena membela dirinya, ya, bukan karena dalam kondisi tidak sadar, gila misalnya, ya, maka hukumannya adalah dikembalikan kepada keluarga orang yang dibunuh. Keputusan di tangan mereka. Lalu Nabi SAW jelaskan bagaimana keputusan mereka. Bila mereka putuskan pembunuh dibunuh, maka dibunuhlah pembunuh tersebut, dikisos. Anak saya dibunuh sana, maka bunuh juga dia. Pemerintah setempat yang mengkisos, dipenggal kepalanya. Atau kata Nabi SAW, mereka boleh meminta dia, denda. Atau mereka memaafkan. Jadi ada keputusan di tangan keluarga yang dibunuh. Sementara syibhu amd artinya orang membunuh tapi tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung dia bermaksud, tapi dia membunuh. Kalau kita bilang mungkin orang bunuh tidak sengaja, ya. Nabi SAW mengatakan maka hukumannya tetap membayar ke keluarga yang dibunuh, ya. 100 ekor unta. Barang siapa yang menambah lebih dari apa yang telah aku tetapkan, maka itu termasuk tradisi jahiliyah yang haram. Jadi kayak misalnya antum memanah, ya, kemudian kena orang, kan tidak kita maksudkan, tapi membunuh juga. Maka ini masuk dalam syibhu amd. Karena antum sudah tahu antum pegang senjata yang berbahaya, ya, maka ini masuk dalam istilah ini. Lalu Nabi SAW bilang lagi, wahai sekalian manusia. Tadi itu wasiat yang keberapa? Yang keenam. Lalu Nabi SAW bilang, wahai sekalian manusia, sesungguhnya syaitan sudah putus asa disembah di wilayah kalian ini. Jazirah Arab tidak bisa lagi syaitan disembah. Enggak akan ada patung datang disembah. Kata Nabi SAW di zaman itu, ya, beliau ingatkan itu. Tetapi ia masih mampu melakukan selain itu dari amal-amal yang kalian menganggapnya remeh. Kalau dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh ahli sunnah adalah amal-amal yang kalian menganggapnya boleh kalian lakukan, gitu kan? Padahal sebenarnya tidak diperintahkan. Berarti ini wasiat Nabi SAW untuk hati-hati dari syaitan yang melalaikan umat Islam. Itu wasiat yang keberapa? Yang ketujuh berarti. Yang kedelapan, Nabi SAW bilang lagi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya an-nasi adalah kekufuran di atas kekufuran, di mana orang-orang kafir menghalalkannya setahun dan mengharamkannya setahun pula. Ketahuilah bahwa perputaran waktu sudah aku kembalikan seperti awal Allah menciptakannya. Pertanyaan saya di sini, apa itu an-nasi? Ada yang tahu enggak? Kalau yang ikuti kajian sirah kita pasti tahu ini. Kalau dihubungkan dengan kasus Abraha, sebab Abraha menyerang Mekah, kenapa? Hah? Hah? Kenapa? Ya, merubah pertanggalan haram. Ya, jazakallah khair. Ahsan. Tafadhal. Jadi nasi itu teman-teman, mereka sengaja mengubah, ya, tanggal-tanggal dan bulan-bulan haram. Jadi orang-orang Arab dulu mereka tergantung dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini nggak boleh berperang. Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini kan mereka tidak boleh berperang. Tapi mereka butuh zaman dulu sebelum Islam, mereka selalu hidup dari berperang. Jadi kalau sudah kehabisan bekal satu suku, mereka cari suku mana yang punya banyak harta simpanan, makanan, mereka serang.
Nah tapi di 4 bulan kan tidak boleh berperang nih. Maka mereka membentuk satu tim, mereka diistilahkan dengan ahlun nasi. Ya. Mereka punya hak mengubah-ubah. Mereka boleh bilang misalnya sekarang Muharram nih, enggak ini sekarang Safar. Muharram bulan depan aja. Diubah-ubah. Jadi kacau. Perhitungan tanggal waktu itu jadi kacau. Karena bulan-bulan jadi kacau. Tadinya Muharram bulan pertama bisa jadi berpindah jadi bulan kedua. Safar dimajukan. Berarti sekarang kita boleh perang. Ayo perang gitu. Seperti itu. Kejahilan ini ya. Tapi ada orang-orang yang dianggap dewasa, bijak, ya. Kemudian mereka lah yang dijadikan sebagai ahlun nasi. Saya tadi bilang kisah Abraha, kalau masih ingat Abraha dulu kan tinggal di Yaman. Waktu dia bangun gereja Qulais untuk disembah, dia takut Najasyi marah sama dia, gitu kan? Kemudian dia pun membangun gereja untuk menenangkan Najasyi. Karena Abraha dulu dia adalah wakil daripada Iryad. Iryad ini pimpinan perangnya, panglima perangnya Najasyi yang diutus dari Ethiopia untuk menyerang Yaman pada saat itu. Rupanya Iryad ini waktu menang menguasai Yaman zalim. Abraha marah. Kenapa kok kamu zalim gini-gini? Ribut, akhirnya terjadi 2 kubu pasukan Ethiopia waktu pada saat itu. Kemudian Abraha waktu sudah melihat pasukan bertemu, dia bilang sama Iryad, daripada pasukan Ethiopia berperang lebih baik saya sama kamu yang duel. Ini saya reviewkan saja sedikit ya. Maka akhirnya sempat mereka duel. Lalu kemudian Iryad karena lebih kuat memang dan lebih pandai dalam berperang sempat memotong hidungnya Abraha. Makanya Abraha punya julukan Abraha Ashram, hidungnya enggak ada, gitu kan. Maka waktu darah lagi ngucur, Iryad pikir dia sudah menang. Maka dia pun bersorak-sorak depan pasukannya membelakangi Abraha, lalu Abraha datang dari belakang menusuk dia. Matilah Iryad, terbunuhlah Iryad. Maka Abraha jadi pemimpin di Yaman pada saat itu. Najasyi waktu dengar marah. Waktu itu mereka beragama Nasrani ya. Marah, kok bisa Abraha membunuh panglima perangnya Iryad? Maka dia bersumpah ingin datang ke Yaman, menginjak kakinya ke Yaman, kemudian menggundul kepalanya Abraha. Lalu Abraha pun akhirnya takut pada saat itu karena dia tahu Najasyi siapa, rajanya dia. Maka dia menggundul kepalanya, lalu dia taruh rambutnya dalam satu kotak, dia ambil tanah Yaman, kemudian ditaruh dalam satu kotak, dikirim ke Ethiopia. Lalu dia mengatakan, wahai Najasyi, aku sudah membayar utangmu. Ini tanah Yaman injak saja, dan ini rambutku sudah aku gundulkan, gitu kan? Aku patuh padamu. Maka Najasyi akhirnya berubah pikiran, baiklah kalau gitu, gak jadi ke Yaman. Tapi Abraha kena ketakutan, maka dia ingin membuat Najasyi senang. Dia buatlah gereja namanya Qulais. Lalu kemudian dia bilang sama pasukannya untuk sudah buat itu, panggil semua orang-orang Arab, Jazirah Arab ini untuk datang ke sini, ibadah, masuk Nasrani semuanya. Tapi akhirnya mereka orang-orang di sekitar itu mengatakan, kami akan dicoba disebarin berita. Rupanya dari Mekah ada ahlun nasi ini. Orang-orang yang sebenarnya mereka buruk ya. Mereka mengubah-ubah bulan haram tadi. Tapi mereka sangat cinta dengan Ka'bah. Waktu mereka dengar Abraha mau menyuruh orang-orang Mekah, seluruh Jazirah Arab pergi menyembah, beribadah di Qulais, maka salah satu ahli nasi datang lalu mengencingi Qulais, gerejanya Abraha. Sama dia juga dalam riwayat, dalam kisah, bukan riwayat, dalam kisah dikatakan dia buang air besar lalu dikotorin temboknya gereja Qulais. Lalu dia pulang ke Mekah. Abraha tanya, siapa yang buat ini di gereja saya? Mereka bilang satu orang penduduk Mekah. Ya. Salah satu dari ahli nasi. Siapa itu ahli nasi? Penduduk Mekah. Ya, yang menghormati Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Salah satu rumah yang dimuliakan oleh masyarakat Mekah. Gara-gara itu Abraha bentuk pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Ingat gak ini? Allahu a'lam. Baiklah, yang jelas teman-teman sekalian, nasi adalah mereka mengubah-ubah itu. Ya, mereka membentuk untuk menghalalkan bulan-bulan haram yang tadinya dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam memang tidak boleh sama sekali mereka berperang pada saat itu. Kalau mau lebih jelas, nasi itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 37. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u iddata ma harrama Allah.
liyuwati'u iddata ma harramallahu wa yuhillu ma harramallah zuyina lahum su'amalihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu, maksudnya adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Rajab ya. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini mereka mengubah-ubah itu kata Allah adalah menambah kekafiran mereka. Disesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-undur itu, mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Bisa juga makna yang lain daripada nasi adalah mereka mengatakan tahun ini halal, nggak ada bulan haram. Muharram kah, Rajab kah, boleh berperang. Tahun depan aja baru kita haramkan. Ada juga tadi pendapat ulama mengatakan makna daripada firman Allah ini adalah mereka tahun ini lagi butuh harta, lagi mau perang. Maka mereka bilang sekarang Muharram, enggak kita majukan aja Safar, kita majukan Muharram dipindah di bulan kedua. Jadi kacau semuanya gitu kan. Dan bulan-bulan haram ini dari 4 ini, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan disebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Kata Allah, sesungguhnya di sisi Allah bilangan bulan ada 12. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan. Itulah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu di bulan-bulan tersebut. Jangan buat dosa karena dosanya dilipat gandakan hukumannya. Dan dalam 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini kurang lebih gambaran tentang penjelasan nasi dan Ashhurul Hurum. Apa kata Nabi SAW tadi berhubungan dengan masalah ini? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya an-nasi, mengubah-ubah dan memaju mundurkan bulan-bulan yang haram itu atau dimuliakan itu adalah kekufuran di atas kekufuran, di mana orang-orang kafir menghalalkannya setahun dan mengharamkannya setahun pula. Ketahuilah bahwa perputaran waktu sudah aku kembalikan seperti awal Allah menciptakannya. Jadi Nabi SAW pada saat itu kan bulan Dzulhijjah, di musim haji kan, bulan ke-12. Maka Nabi SAW mengatakan sekarang, mulai sekarang ini, habis ini, mulai Muharram, Safar, kembali teratur lagi. Enggak ada lagi nasi. Enggak boleh lagi ada nasi. Seperti itulah. Jadi aku sudah mengembalikannya seperti awal. Lalu Nabi SAW berikan wasiat selanjutnya. Wasiat yang keberapa ini? 9. Wahai sekalian manusia. Ini khusus masalah rumah tangga sekarang. Jadi yang bujang-bujang juga boleh belajar. Ya. Ketahuilah bahwa sungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan mereka memiliki hak dari kalian. Dan ini menandakan teman-teman masalah rumah tangga adalah masalah yang penting. Sampai Nabi SAW wasiatkan di Haji Wada. Bukan hanya sekedar ada kesempatan disampaikan. Karena ulama mengatakan wasiat di Haji Wada ini wasiat terpenting dalam agama. Maka beliau mengingatkan, hati-hati wahai para suami, ingat ada hak-hak istri kalian dituntut hari kiamat. Wahai para istri, ada hak-hak suami kalian dituntut hari kiamat. Adapun hak-hak kalian dari mereka, hak kita sebagai laki-laki suami dari istri kita, haknya. Yang pertama, mereka tidak boleh memberikan kesempatan siapapun tidur di ranjang kalian selain kalian. Tempat tidur yang kita pakai tidur dengan istri, nggak boleh ada siapapun tidur di situ, kecuali dengan izin. Ada sebagian ulama hadis mengatakan maknanya tidak boleh mereka memasukkan laki-laki asing ke dalam rumah.
Tapi makna yang lebih umum, lebih baik, lebih tepat adalah memang tidak boleh sama sekali ranjang yang sudah dipakai tidur suami dipakai lagi oleh orang lain. Walaupun orang tuanya si perempuan tadi, ya. Walaupun anaknya, dia harus izin dengan suaminya. Boleh nggak di sini tidur anak-anak? Boleh nggak kita kan safar, orang tua saya datang, boleh nggak dia pakai kamar kita? Harus izin. Itu hak. Yang kedua, mereka tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumah kalian yang kalian tidak senangi kecuali dengan izin kalian. Enggak boleh sama sekali. Jadi muslimah harus faham masalah ini. Sampai sebagian ulama mengatakan andai saja, ini sebagian saja, ada seseorang wanita punya rumah. Dia kaya raya, dia nikah sama laki-laki miskin. Tidak punya apa-apa. Lalu suaminya tinggal bersama dengan istrinya. Sekarang si laki-laki ini sudah berstatus suami. Tetap hukumnya berlaku. Artinya bukan berarti perempuan bilang ini kan rumah saya, terserah saya mau masukkan siapa saja. Enggak boleh. Tetap izin sama suaminya walaupun rumah dia. Karena sekarang si suami yang ada di situ, dia pemimpinnya. Apalagi kalau dasarnya rumah itu punyanya suami. Hah? Hadir enggak ini? Kok senyap sekali? Hah? Atau lagi mau nuntut istri sebentar pulang? Ini saya mau sebutkan sebentar gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, haknya adalah mereka tidak boleh selingkuh. Ya. Jadi ini tentunya larangan dari Nabi SAW. Apa kepanjangannya selingkuh? Hah? Tahu nggak? Selingan indah rumah tangga utuh. Orang bilang, saya cuma ikut-ikutan. Tapi maknanya masih masuk. Jadi ada orang gitu diam-diam berbuat haram di belakang, yang penting rumahnya tetap utuh. Maka diistilahkan diringkas dengan selingkuh. Enggak boleh. Baik kalau ada akhwat kita yang bilang, Ustaz, apakah berarti laki-laki boleh selingkuh? Tentu tidak boleh juga. Gitu kan? Tapi kenapa perempuan lebih difokuskan? Karena perempuan punya bekas. Kalau dia berhubungan biologis atau na'udzubillah dia zina sama laki-laki lain lalu dia hamil, makanya jadi hukum berbeda, beda. Laki-laki tidak ada istilah hamil. Mereka pun haram selingkuh. Tetapi efeknya kepada wanita itu lebih besar. Makanya Nabi SAW sampaikan masalah itu. Lalu Nabi bilang, bila para istri kalian nusyud. Apa nusyud? Hah? Apa artinya nusyud? Membangkang. Tidak mau menjalankan kewajibannya. Bila istri kalian membangkang, ya tidak mau jalankan kewajibannya, maka kalian boleh 3 hal. Menasihati dengan serius. Ingatkan. Ya. Kemudian kalau nolak, tidak mau dengar nasihat, misal dia tidak tutup aurat, pakailah jilbab, haram itu nggak boleh. Gini kita nasihatin, serius. Sudah dinasihati, berapa kali nggak mau? Suruh sholat nggak mau, suruh jaga pergaulan nggak mau. Nasihatin dengan serius, ingatkan dalil-dalil syar'i. Nggak mau juga. Yang kedua, menahan biologisnya atau istilah agama kita hajir. Hajir, bukan a, bukan hajar, ya, dihajar. Jadi dihajar ini artinya diboikot, diranjang. Ya. Dan ini Nabi SAW wasiatkan, boleh kalau sudah dinasihatin tidak mau, sehingga dia merasa suaminya, walaupun dia sudah dandan segala macam, suaminya nggak mau dekatin. Dan khusus masalah hajar ini tidak boleh kecuali di rumah. Ya. Kata Nabi SAW tidak boleh hajar kecuali di rumah. Jadi nggak boleh antum kalau yang ngambek sama istri pulang ke rumah orang tua. Itu sifat perempuan. Laki-laki nggak boleh. Karena walaupun antum lagi jengkel sama istri, tidak boleh antum tinggalkan rumah. Tetap antum, rumah itu tetap tanggung jawab antum. Kalau ada pencuri datang, kalau mati lampu, kalau mati air, segala macam, ada anak yang sakit, tetap tanggung jawab antum itu. Ya kan? Kalau juga tidak berbekas, tidak mau berubah, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Ya, atau darbatun ghairu mubarrah. Ya. Sebagian ulama mengatakan pukulan tersebut dengan menggunakan kayu siwak. Menggunakan kayu siwak atau ujung jari, diingatkan. Ya, bukan. Tidak usah tunjukkan itu. Kalau antum lagi mau tinju gampang, pergi ke ring tinju sana. Jangan istri yang di box. Ya.
Lalu kata Nabi SAW, bila para istri sudah patuh, diingatkan, dengar, oh iya maafin saya ya, udah. Atau kita sudah hajar, dia berbekas, ya. Atau mungkin sudah diingatkan dengan dipukul, dia berbekas. Tapi ini tahapannya kata ulama, kalau nasihat sudah masuk nggak perlu lagi kita hajar. Kalau hajar tidak bisa, sudah masuk tidak bisa lagi pindah ke pukul. Tidak boleh kita langsung pindah ke pukul dengan alasan Al-Quran mengatakan boleh pukul kok. Ini nggak boleh, salah faham. Ya. Itu disebutkan dalam surah An-Nisa tentang urutan ini ya. Kata Nabi SAW, bila para istri sudah patuh dan menyadari kesalahannya, maka kalian wajib memberikan naungan dan kebutuhannya. Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan transportasi semampu kalian. Maksudnya ini nafkah. Kalau mereka patuh, berikan nafkah mereka. Itu kewajiban kalian. Ketahuilah, masih wasiat yang sama, masih masalah rumah tangga ya. Ini wasiat paling panjang dalam wasiat Nabi SAW di sini. Subhanallah. Di antara semua wasiat ini, yang paling panjang masalah rumah tangga. Dan ini menandakan rumah tangga penting sekali, karena dia adalah pondasi dasarnya rumah masyarakat. Kalau setiap rumah tangga muslim kuat, masing-masing suami istri menjalankan tugas dan kewajiban yang Allah bebankan, maka masyarakat akan kuat. Kalau kacau ini, rusak rumah tangga, rusak semua ini. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa istri kalian bagaikan awan. Dalam hadis ini dikatakan awan itu tawanan, tapi tanda kutip ya, tawanan di tangan kalian. Karena begitu pindah dari rumah ayahnya ke rumah kita, seperti tawanan kita. Nggak boleh keluar kecuali izin. Harus melayani, jaga anak-anak, bersihin rumah, masak ini, itu segala macam. Seperti tawanan di tangan kalian. Yang telah kalian kuasai sebagai amanah dari Allah. Berarti kita harus tahu, para istri adalah amanah dari Allah. Menjaga mereka adalah ibadah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mertua kita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya terima nikahnya. Ini semua kalimat ya, serah terima seorang ayah wanita kepada suaminya atau suami anak atau anak mantunya, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takutlah pada Allah dalam urusan wanita dan berbuat baiklah pada mereka. Makna berbuat baik teman-teman, lemah lembut, berkasih sayang, berbagi cinta, romantis, ramah, dan tegas dalam mengingatkan kesalahan. Tegas, bukan kasar. Ini nggak boleh. Saya bilang berhenti, stop kalau sudah terlalu berlebihan misalnya. Tapi bukan kasar. Ya. Kalau kasar itu sudah selalu main tendang, main pukul, selalu mencaci maki kata-kata yang tidak baik, enggak. Tapi tegas perlu. Nabi SAW pernah tegas dengan para ummahatil mu'minin, gitu kan? Radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah atau cemburu dengan Sofia, ya cemburu dengan Maria, Nabi SAW tegur dengan tegas, wahai Aisyah, enggak boleh, wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat kalau ditaruh di air laut maka akan rusak, gitu kan? Maka ada ketegasan, itu makna berbuat baik. Ya. Jadi maknanya luas sekali ya. Jangan juga disalahfahami masalah ini. Termasuk teman-teman sekalian belajar sebagai laki-laki untuk bisa romantis, harmonis. Antum kalau masuk rumah teman-teman sudah harus berubah, berbeda jadi figur yang berbeda. Sudah harus lembut, sudah harus senyum, sudah harus ramah. Memang saatnya bercanda. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masalah rumah tangga, kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang memantau mangsanya. Serius kerja, tidak capek gitu kan. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami seperti anak-anak. Jadi kalau istri antum datang, ajak bercanda, jangan bilang saya capek. Misalnya, sudahlah kau kayak anak kecil. Loh memang harus kayak anak kecil. Memang saatnya antum bercanda situ, senyum, ketawa, bercanda, begitu. Dan itu resep awet muda itu. Tapi kasihan yang masih bujang. Enggak punya. Makanya serius betul yang bujang dengarin. Cuma bisa mengkhayal saja. Semua kata-kata baik, kata-kata santun, ya, kata-kata sayang, cinta, panggilan baik, ucapin semua. Ya sayang, ya. Apalah bahasa-bahasa kita semua digunakan. Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Humaira, ya, dan selalu memanggil dengan kata-kata yang baik semuanya santun. Bahkan Nabi SAW memberikan nama-nama baik dalam segala hal.
Panggilan baik termasuk pedang beliau, perisai beliau, baju perang beliau, kuda beliau, gitu kan. Semua diberikan nama-nama yang baik. Dan Nabi SAW tidak suka dengan nama yang tidak baik. Sampai beliau pernah mau lewatin gunung, ada 2 gunung, lalu beliau pas lihat gunung itu menghimpit, jadi harus lewat situ. Maka Nabi SAW tanya, berhenti dulu. Siapa yang tahu, ada enggak namanya 2 gunung ini? Ada sahabat bilang, iya ya Rasulullah. Yang sebelah kanan anda namanya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Lalu yang sebelah kiri anda namanya Mukhzi, penghina. Kata Nabi SAW, cari jalan lain. Jangan lewat situ. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Mungkin ada orang subhanallah suami istri bercanda. Mungkin istrinya gemuk atau gendut dipanggil, gendut misalnya. Jangan pakai kalimat ini, tidak usah. Biar juga gendut, hai cantik gitu loh. Ya. Mungkin sedikit bau, wah harumnya bahas. Karena kan itu dibolehkan dalam syariat, ya kan? Maka begitu. Apalagi perempuan pakai perasaan, jangan antum pakai kata-kata yang tidak memuji. Mereka butuh royal pujian terhadap istri itu penting. Puji saja. Selalu Masya Allah. Dia masak, enak enggak? Masya Allah. Bagus enggak? Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada ruginya antum puji. Nah, itu peringatan, ini wasiat Nabi di hari haji wada. Bayangkan saking pentingnya. Karena banyak orang begitu subhanallah. Banyak keluhan juga di pengajian Ummahatil Mukminin menulis bagaimana kalau suami tidak romantis. Bagaimana kalau suami tidak ramah. Bagaimana bersikap. Gitu kan? Karena banyak juga laki-laki begitu, mungkin kena terdidik biasa, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, mereka masih kecil, atau sering melihat pertengkaran dalam rumah tangga orang tuanya, sering mendengar kata-kata kasar, dicaci maki dengan nama binatang, segala macam di rumahnya, maka dia tarik dalam kehidupan dia sekarang, dan ini keliru. Ini nggak boleh terjadi, ya. Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Ini wasiat Nabi ya. Dan ini wasiat yang terakhir berhubungan dengan masalah rumah tangga. Setelah Nabi SAW mengatakan, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Hati-hati, jangan tipu mereka. Tetap berbuat baik sama mereka dan berbuat baiklah. Baik artinya tadi saya bilang berlemah lembut, berkasih sayang, cinta, romantis. Semua kata-kata yang berhubungan dengan itu teman-teman lampiaskan pada pasangan antum. Supaya antum jangan lampiaskan lagi ke tempat lain. Ya, karena kita ada potensi itu. Kata cinta, kata sayang, kata rindu. Dan usahakan teman-teman kalau bicara sama istri lihat mukanya. Jangan lihat tembok. Iya. Lihat mukanya. Istri juga begitu. Dalam membangun keharmonisan rumah tangga harusnya gitu. Kalau suami lagi bicara, pandang mukanya. Jangan potong perkataannya. Ya. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Kalau lagi ngomong pasangan kita serius dengarin. Walaupun antum tidak ngerti apa yang dibahasakan. Tidak tentunya harusnya ngerti ya. Tapi maksudnya kita dengarin gitu. Saya kadang-kadang biar capek pulang ke rumah, istri saya lagi cerita, gitu, saya dengarin aja. Oh iya, tanggapi. Apa yang bisa tanggapi. Walaupun sudah capek sebenarnya gitu kan, mau tidur, tapi itu resiko. Antum harus bisa itu. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan 3 hal yang tidak masuk hal yang sia-sia. Ya, orang yang mencari nafkah, orang yang mengurus tunggangan perangnya atau alat-alat perangnya, dan bercandanya suami istri. Jadi ini masalah penting, ini wasiat Nabi di haji wada, di musim haji ini. Supaya muslimin jadikan sebagai pegangan hidup. Makanya ulama mengatakan, andai saja setiap muslim menjalankan dengan baik wasiat Nabi SAW, maka rumah tangga paling romantis, paling harmonis adalah kaum muslimin. Saking saja kadang-kadang subhanallah kita terbawa arus dengan terbiasa nonton film non-muslim, keributan rumah tangga, perselingkuhan, dan ini ditarik dalam rumah tangga kita. Padahal sebenarnya tidak sama sekali, itu tidak benar. Kemudian wasiat selanjutnya. Nabi SAW mewasiatkan sekarang secara umum, yang keberapa ini? 10. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa semua orang mukmin bersaudara. Tidak halal harta sedikit pun seorang muslim bagi saudaranya muslim yang lain, kecuali bila pemiliknya ridha. Nah, ini wasiat. Orang mukmin yang lain. Jadi kita bersaudara. Enggak boleh sama sekali kita saling bermusuhan. Banyak hadis berhubungan dengan masalah ini. Ada waktu itu khutbah Jumat saya kalau tidak salah di Masjid Al-Markas di Makassar tentang ukhuwah Islamiyah, dan masih ada di YouTube insyaAllah. Banyak sekali dalil-dalil yang Nabi SAW melarang, jangan saling bermusuhi, jangan saling bermusuhan, jangan saling membalik belakang, gitu kan? Jangan mengambil hak saudara muslim. Banyak peringatan-peringatan Nabi SAW masalah ini.
Dan ulama mengatakan makna daripada hadis Nabi SAW, tidak halal harta sedikit pun seorang muslim bagi saudara muslim kecuali dengan ridhonya. Kata para ulama, walaupun sebatang siwak, walaupun benda bekas, harus dengan ridhonya. Dan ini sebuah tatanan masyarakat yang sangat rapi, karena orang lain tidak akan ambil punyanya orang yang lain. Ini Islam menata luar biasa ini. Lalu Nabi SAW menunjuk lagi ke langit mengatakan, ya Allah, saksikanlah kalau aku sudah menyampaikan. Lalu wasiat selanjutnya, yang ke-11, ingatlah, jangan sampai kalian sepeninggalku nanti saling membunuh dan berperang. Gak ada umat Islam saling tonjok-tonjokan, musuh-musuhan, gak ada. Aku tinggalkan kepada kalian supaya tidak berperang dan bermusuhan dua hal yang kalau kalian berpegang tidak akan keliru selamanya, sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Berpegang pada kitabullah dan sunnahku. Artinya kalau rujukannya selalu dalil Al-Quran, sunnah, kalian tidak akan berselisih. Karena bermusuh-musuhan bermula dari masalah ini. Merasa pendapatnya lebih benar. Ya. Tidak perlu kembali kepada dalil-dalil, maka ini jadi masalah. Ini wasiat penting teman-teman, juga tatanan masyarakat. Tidak boleh saling bermusuhan. Ya. Lalu Nabi SAW menunjuk lagi. Ya Allah, saksikanlah kalau aku sudah menyampaikan. Allahumma syhad, kata beliau sambil menunjuk ke langit. Wasiat selanjutnya, yang ke-12. Wahai manusia, sekarang tadi wasiat ngerucut ke rumah tangga, meluas ke masyarakat muslim, sekarang meluas ke seluruh masyarakat manusia, laki-laki muslim atau bukan muslim. Kata Nabi SAW, wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, Allah. Ayah kalian satu, Adam. Dan Adam dari tanah. Setampan apapun kalian, sekaya apapun kalian, setinggi apapun jabatannya, seluas apapun, setinggi apapun titelnya, sama, dari tanah. Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, di antara kalian yang paling bertakwa. Takwa saya sudah bilang tadi yang paling patuh. Dan ingat, sesungguhnya tidak ada bedanya antara Arab dengan Ajam. Ajam artinya selain Arab, kecuali dengan ketakwaan. Dan ini ulama menanggapi mengatakan, sabda Nabi SAW yang mengatakan tidak ada beda antara Arab dengan Ajam kecuali ketakwaan, seakan-akan beliau mengatakan, walaupun aku dari turunan Arab, bukan berarti Arab lebih baik daripada yang lainnya, kecuali ketakwaan. Dan ini berita gembira. Kalau hanya turunan Arab saja yang mulia, ini jadi masalah juga, karena semua orang bisa syahadat. Tapi Nabi SAW mengatakan semuanya turunan manapun, wilayah manapun di muka bumi ini, yang paling bertakwa dia yang paling dekat dengan Allah. Dan subhanallah, sebab utama terpecahnya umat Islam justru karena melanggar peringatan ini. Fanatisme muncul, merasa diri lebih daripada yang lain. Makanya tidak ada teman-teman dalam Islam rasisme tidak ada. Ya, walaupun kita tahu seperti kasus misalnya Muhajirin dan Ansar, kenapa Nabi SAW persaudarakan di antara mereka? Supaya orang-orang asli Madinah tidak lagi mengatakan kalian kan pendatang, ini wilayah kami. Gak ada lagi orang begitu. Gak ada lagi Jakarta orang Betawi bilang kalian kan pendatang, kami orang asli. Gak ada lagi orang di Sulawesi Selatan, orang Makassar, Bukit Makassar mengatakan kalian kan pendatang, hai orang Jawa, maka kami pemilik tempat. Gak ada lagi orang Jawa mengatakan kalian kan pendatang, kami adalah orang asli. Gak ada lagi dalam Islam. Semua ini buminya Allah. Gak ada perbedaannya. Dan yang membedakan secara individu hanya tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau tunjuk lagi ke langit, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah aku sudah menyampaikan. Lalu beliau bertanya kepada para hadirin, wahai sekalian manusia, apakah aku sudah menyampaikan? Jelas enggak kalian dengar semua ini? Maka orang-orang menjawab, iya, kami telah menyaksikannya. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada orang yang hadir, maka hendaklah yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir. Lalu beliau wasiatkan selanjutnya, yang ke-12. Ya, wasiat yang ke-12. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Allah telah membagi dan menetapkan hak masing-masing ahli waris. Dan tidak boleh ada wasiat lebih daripada sepertiga harta. Saya jelaskan poin ini.
Teman-teman sekalian, kalau seseorang meninggal dunia dalam Islam, maka harus ada 3 hal atau 4 hal yang segera dijalankan. Segera. Yang pertama, pengurusan jenazahnya. Pengurusan jenazahnya. Jadi dia tidak boleh tunda. Kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah segera memakamkannya. Yang kedua, menjalankan wasiatnya. Dan ini kita disunnahkan teman-teman menulis wasiat. Kalau antum punya utang sama orang, antum ingin sebagai misalnya Allah SWT bukain antum harta, antum punya tabungan sekian miliar, pengen kalau meninggal nanti ada amal jariah. Antum pengen wakafin tanah, pengen uang disedekahkan di mana ya, itu boleh tulis wasiat. Tetapi Nabi bilang, tapi tidak boleh ada wasiat lebih daripada 1/3 harta. Jadi kalau misalnya antum meninggal, antum tulis wasiat sebelum meninggal, saya mau 1 miliar seluruh harta tabungan saya itu diwakafin untuk masjid misalnya. Itu enggak boleh. Hanya boleh 1/3 harta. Enggak boleh lebih daripada itu. Dan ini juga hadis Bukhari menjelaskan. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat beliau sakit keras. Ya, dan mau meninggal, beliau rasa diri mau meninggal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku akan wasiatkan 2/3 hartaku. Kata Nabi SAW, banyak, setengah hartaku, masih banyak. Ya, 1/3 ya Rasulullah, 1/3 pun banyak. Ya, artinya beliau ingin tadinya saat ingin seluruhnya itu diwakafin untuk jalan Allah gitu. Karena dia cuma punya 1 anak perempuan saja. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kaya lebih baik dan lebih mulia daripada mereka mengemis dan minta-minta kepada orang. Gitu kan? Jadi ada wasiat. Tapi juga wasiat ini ada poin lain ya, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Ini juga penting, kata Nabi SAW, la wasiyata liwarith. Jadi misalnya tidak boleh lagi ada orang tua mau meninggal, dia bilang, nanti kalau saya meninggal, rumah saya yang di sini buat anak saya yang pertama, rumah saya yang di sana buat anak saya yang kedua. Ini enggak boleh lagi. Kenapa? Karena ahli waris sudah punya bagian sendiri-sendiri. Wasiat tidak boleh lagi untuk ahli waris. Jelas ini? Hah? Kenapa melongo ini? Diam. Allahu a'lam. Kenapa? Karena panas. Sabarlah. Harus sabar cobaannya. Selama ini Masya Allah, selama kita kajian sirah sudah 30 kali pertemuan mungkin lebih, enggak pernah ada panas, baru kali ini. Apalagi bujang, panas biasa. Yang ketiga, membayar utangnya. Ya, membayar utang. Kalau orang mati, dicari utang-utangnya semua dibayar. Dari uang yang dia tinggalkan ya. Yang keempat, bagi warisannya. Ini harus segera. Enggak boleh ditunda ini. Jadi banyak orang subhanallah masalah warisan, meninggal si A, dia punya istri sama punya anak 3. Karena rumahnya cuma 1, istrinya masih tinggal di situ, sang ibu masih tinggal di situ. Anak-anaknya bilang enggak usah kita bagi warisan, kan ibu masih hidup. Ini enggak boleh, harus dibagi. Walaupun tidak dijual rumah itu, tetap ibunya tinggal, tapi hak masing-masing sudah tertulis. Jadi si ibu dapat 1/8 karena ada anak-anaknya. Kalau misalnya dari 3 atau 4, anggaplah 4 anaknya, 2 laki-laki, 2 perempuan, maka laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 bagian, gitu kan? Sudah selesai, masing-masing tahu haknya. Ada orang enggak, sampai meninggal si ahli waris, enggak dibagikan. Anak cucunya sampai datang, enggak dibagi-bagikan, sampai sekian lama. Ini enggak boleh. Enggak boleh ditunda teman-teman sekalian, ini hak. Makanya kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Allah telah membagi dan menetapkan hak masing-masing ahli waris. Mati, orang meninggal harus segera dibagi. Dan bukan tugas antum membagi-bagi warisan kalau antum meninggal. Itu urusan Allah SWT yang atur nanti. Bukan urusan kita. Bahkan kita siapa yang kafani, siapa yang ini boleh kita wasiat. Tapi kalau enggak ada yang lakukan ya sudah. Siapa saja, itu sudah Allah yang urus nantinya.